Oke, selamat datang kembali. Anda udah kasih kita bahan bacaan yang luar biasa fundamental, yaitu Al-Quran. Dan Anda minta kita untuk kulik tuntas salah satu konsep paling intinya, Tauhid. Betul, betul. Dan ini bukan sekedar satu topik di antara banyak topik lain ya. Ini bisa dibilang sistem operasi dari keseluruhan pandangan dunia yang ditawarkan sumber ini. Nah, tepat. Jadi misi kita hari ini adalah membedah gimana sih Al-Quran mendefinisikan dan menjelaskan konsep keesaan Tuhan ini. Langsung dari ayat-ayatnya. Langsung dari sumber primernya. Betul, kita akan lihat gimana ide ini dibangun dari definisi paling murni, ke buktinya di alam semesta, sampai ke konsekuensinya dalam hidup kita sehari-hari. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan kuncinya jadi menarik kan? Bagaimana sebuah teks kuno menyajikan ide yang begitu absolut dan komprehensif ini? Bukan cuma bilang Tuhan itu satu, tapi membangun argumen yang berlapis-lapis untuk menjelaskan kenapa dan apa artinya hal itu. Sip, kalau gitu kita mulai dari fondasinya deh. Kalau kita mau cari pernyataan tauhid yang paling murni, paling ringkas, semacam elevator pitch-nya gitu, kita harus lihat kemana? Saya yakin banyak yang langsung kepikiran satu surat pendek kan? Tepat sekali, Anda langsung menuju ke intinya. Ya, kita harus langsung ke surat Al-Ikhlas. Surat ini seperti sebuah deklarasi kemurnian konsep. Ringkas, padat, dan langsung menohok. Definisi tauhid dalam bentuknya yang paling absolut ya? Betul. Oke, surat ke-112 ini hanya terdiri dari 4 ayat. Dimulai dengan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu dilanjutkan, Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Terus, lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan ditutup dengan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tunggu dulu, ayat pertamanya saja sudah menarik banget. Qul huwallahu ahad. Kata ahad di sini, ini bukan sekedar berarti satu kayak dalam hitungan 1, 2, 3 kan ya? Rasanya lebih dalam dari itu. Pertanyaan yang sangat tajam. Apa bedanya sih dengan kata wahid? Yang kan artinya juga satu? Nah, itu dia bedanya. Kalau wahid, itu bisa berarti satu dalam sebuah deretan. Satu dari sekian banyak misalnya. Tapi ahad itu menyiratkan sebuah keunikan yang absolut. Oh, jadi bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Tepat. Satu-satunya dalam kategorinya. Tidak ada duanya. Tidak bisa dipecar, tidak bisa dibandingkan. Sebuah kesatuan yang utuh dan unik. Oke, saya nangkap. Lalu ayat kedua, Allahus Somad. Jadi, As-Somad itu kayak pusat gravitasi spiritual ya. Semua hal di alam semesta ini bergantung ke sana. Tapi dia sendiri nggak bergantung pada apapun. Mandiri total. Wah, analogi yang pas sekali. Dan dari kemandirian total itulah muncul penegasan berikutnya yang sangat kuat. Lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Ini kayak nepis langsung semua ide dewa-dewi dalam mitologi kuno gitu ya. Yang punya drama keluarga, punya anak, punya orang tua. Persis. Konsep melahirkan dan dilahirkan itu kan ciri khas makhluk yang punya awal dan butuh penerus. Ayat ini seolah bilang dia tidak bermain dalam liga itu sama sekali. Ini penolakan terhadap antropomorfisme. Antropomorfisme, oke. Menggambarkan Tuhan dengan sifat manusiawi. Benar. Dan puncaknya adalah penegasan final di ayat terakhir, bahwa tidak ada apapun yang setara dengannya. Jadi dalam 4 kalimat super pendek ini, Al-Quran langsung mendefinisikan tauhid dengan menolak politeisme, menolak gagasan Tuhan punya keluarga, dan menolak segala bentuk penyetaraan Tuhan dengan ciptaannya. Sangat efisien. Oke, jadi fondasinya adalah keesaan yang absolut, unik, dan tidak tertandingi. Tapi, ini kan kedengarannya filosofis banget. Gimana caranya Al-Quran menghubungkan ide besar ini dengan ya pohon di depan rumah atau matahari yang terbit tiap pagi? Nah, disinilah Al-Quran secara konsisten ngajak kita untuk lihat sekeliling. Logikanya sangat intuitif sebetulnya. Gimana tuh? Coba bayangkan, kalau ada banyak manajer atau dewa yang ngatur alam semesta dengan kehendak yang beda-beda, hasilnya pasti kekacauan. Iya juga ya, pasti ada dewa matahari yang mau terbit dari barat, sementara dewa angin mau niup ke arah sebaliknya. Kacau! Pasti kacau. Tapi yang kita saksikan kan bukan itu.
Yang kita lihat adalah keteraturan. Wow, jadi argumennya itu seperti melihat jam tangan super rumit dan otomatis nyimpulin ini pasti ada pembuatnya. Tapi ini dalam skala kosmik. Keteraturan alam semesta ini sendiri adalah bukti adanya satu pengatur tunggal. Logika yang sangat intuitif kan? Dan ini sudah disiratkan sejak surat pembuka Al-Fatihah di ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata Rob di situ ya kuncinya. Betul. Perhatikan kata Rob. Itu bukan cuma Tuhan, tapi juga berarti pemelihara, pengatur, penjaga. Dan objeknya adalah alamin, bentuk jamak yang berarti seluruh alam. Bukan cuma Tuhan untuk satu bangsa, tapi satu Rob untuk miliaran galaksi. Ini membangun gambaran kekuasaan tunggal yang universal. Konsep inilah yang kemudian disebut Tauhid Rububiyah, kan? Tepat. Tauhid Rububiyah, keyakinan bahwa hanya ada satu pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Al-Quran terus menegaskan ini. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 163, pernyataannya lugas banget. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Lugas dan jelas. Atau di surat Al-A'nam, ayat 102 yang menghubungkan tiga hal sekaligus. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in. Oke, jadi ayat itu bilang, itulah Allah, Tuhanmu, Rob, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Ada rantai logika di sana. Karena Dia satu-satunya pencipta dan pengatur, maka Dia jugalah satu-satunya Tuhan. Benar sekali. Pengakuan terhadap Tauhid Rububiyah bahwa hanya ada satu CEO alam semesta, secara alami harus membawa kita ke langkah berikutnya. Logika ini menarik kalau kita sudah setuju bahwa hanya ada satu arsitek dan manajer alam semesta, rasanya aneh kalau kita kemudian minta tolong atau berterima kasih pada pihak lain. Apakah Al-Quran menarik garis lurus dari satu pencipta ke satu-satunya yang disembah? Tentu saja. Inilah inti dari seluruh pesan di dalamnya. Transisi dari pengakuan, yaitu rububiyah, ke tindakan, yaitu uluhiyah, adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan. Uluhiyah, oke. Mengesahkan Tuhan dalam peribadatan. Betul. Analogi CEO tadi membantu. Kalau kita mengakui hanya ada satu CEO yang sah, berarti semua laporan, permintaan, dan loyalitas kita ya hanya tertuju padanya. Mengabdi pada manajer lain bakal dianggap pembangkangan ya. Itu analogi yang sangat kena. Dan penegasan ini lagi-lagi kita temukan di surat Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Struktur kalimatnya. Saya pernah dengar kalau dalam bahasa Arab, menempatkan hanya kepada Engkau di awal kalimat itu punya penekanan khusus. Bukan sekedar kami menyembahmu, tapi lebih seperti hanya dan khusus kepadamu, tidak kepada yang lain kami menyembah. Begitu kan? Persis. Itu adalah pilihan gramatikal yang sangat disengaja untuk mengunci makna eksklusivitas. Dan konsep ibadah ini diperluas loh, hingga melampaui ritual formal. Coba kita lihat di surat Al-An'am ayat 162. Oke. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Wow, hidupku dan matiku. Itu komitmen total. Jadi bukan cuma soal ritual di tempat ibadah ya. Bukan cuma itu. Setiap detik hidup kita, cara kita bekerja, cara kita berkeluarga, semua bisa jadi bentuk ibadah jika niatnya untuk Dia. Itulah cakupannya. Luar biasa luasnya. Dan karena prinsip ini begitu fundamental, kebalikannya, yaitu syirik atau menyekutukan Tuhan digambarkan sebagai pelanggaran paling fatal. Karena itu sama saja dengan merusak logika dasar alam semesta. Logika yang sudah kita bahas tadi ya. Betul. Sumber ini sangat tegas soal ini, seperti di surat An-Nisa ayat 116, yang menyatakan bahwa dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni jika dibawa mati tanpa pertobatan. Oke, jadi Tuhannya Esa dalam esensinya, Esa sebagai pencipta, dan karena itu Esa pula dalam haknya untuk disembah. Tapi, Dia itu seperti apa? Kita kan nggak bisa lihat Dia. Gimana sumber ini menggambarkan Dia tanpa jatuh ke jebakan menyamakannya dengan makhluk? Pertanyaan krusial.
Jawabannya ada pada konsep al-asma al-husna atau nama-nama yang terbaik. Al-Quran seolah berkata, kamu tidak bisa melihatku atau membayangkanku, tapi aku akan memperkenalkan diriku melalui sifat-sifatku yang sempurna. Jadi, nama-nama ini semacam jembatan ya bagi pikiran manusia untuk mengenalnya. Kita mengenal sang seniman melalui deskripsi dirinya, bukan dari imajinasi kita sendiri yang terbatas. Tepat. Dan salah satu deskripsi diri yang paling komprehensif ada dalam satu ayat yang sangat terkenal, yaitu ayat kursi di surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Ayat ini melukiskan gambaran yang luar biasa. Di sana, Tuhan digambarkan sebagai Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Kehidupannya abadi, tidak seperti kita, dan dia mengurus segalanya tanpa lelah. Dan ada frasa yang sangat kuat di sana, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini lagi-lagi kontras yang tajam. Saat dewa-dewa lain punya kelemahan manusiawi, bisa lelah, bisa tertipu, ayat ini menegaskan dia bebas dari semua itu. Benar. Ayat itu kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan ilmunya meliputi segalanya. Ini bukan sekedar daftar sifat, tapi sebuah pernyataan tentang keagungan dan kontrolnya yang total. Jadi bukan cuma sekumpulan atribut, tapi sebuah gambaran utuh. Betul. Dan Al-Quran secara eksplisit meminta kita untuk menggunakan nama-nama ini, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi ini bukan cuma daftar sifat untuk dihafal, tapi juga alat untuk berinteraksi. Kalau kita merasa bersalah, kita bisa memanggilnya dengan nama Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kalau lagi kesulitan, kita panggil Al-Fattah, yang maha pembuka. Begitu ya? Tepat sekali. Sifat-sifat ini adalah manifestasi dari kasih sayang dan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, semua nama dan sifat yang indah ini, maha pengasih, maha mengetahui, bukanlah entitas-entitas terpisah. Semuanya kembali ke satu zat yang esa. Betul, semuanya adalah aspek dari satu zat yang esa. Ini justru semakin memperkuat keunikannya, bukan memecah belahnya. Oke, mari kita rangkum sebentar deh. Dari sumber yang Anda berikan, kita melihat tauhid ini sebagai sebuah bangunan yang sangat kokoh dan berlapis. Pertama ada fondasinya. Pengakuan bahwa Tuhan itu esa secara absolut, unik dan mandiri, seperti di surat Al-Ikhlas. Pondasi yang paling dasar. Kedua, kita diajak melihat ke sekeliling kita. Keteraturan alam semesta ini adalah bukti nyata dari adanya satu sutradara tunggal. Ketiga, sebagai konsekuensi logis dari semua itu, seluruh pengabdian kita, seluruh hidup dan mati kita hanya didedikasikan kepadanya. Dan tentu saja menghindari kebalikannya, yaitu syirik. Dan terakhir, kita mengenalnya bukan dengan membayangkan wujudnya, tapi melalui nama-nama dan sifat-sifat sempurna yang dia sendiri perkenalkan. Jadi ini bukan sekedar doktrin teologi yang kaku ya. Bukan sama sekali. Ini lebih ke sebuah cara pandang utuh yang menghubungkan keyakinan di hati, pemikiran di kepala, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Ini sebuah sistem yang koheren, di mana setiap bagian saling mengunci dan memperkuat bagian lainnya. Baiklah, kita sudah melihat strukturnya. Sebagai penutup, apa satu pemikiran terakhir yang bisa kita tawarkan kepada Anda untuk direnungkan lebih jauh dari semua ini? Ada satu ayat lagi yang menurut saya menangkap sebuah paradoks yang sangat indah dan mendalam. Ayat ini dari surat Asy-Syura ayat ke-11. Bunyinya singkat, Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wow, itu kan seperti dua pernyataan yang kontradiktif tapi disatukan dalam satu napas. Tepat. Bagian pertama ayat itu, Laisa kamitslihi syai', menegaskan sebuah transendensi total. Dia benar-benar berbeda dari apapun yang bisa kita pikirkan. Sebuah keagungan yang tak terjangkau. Jauh ya? Tapi bagian kedua, wahuwas sami'ul basir, justru menggambarkan kedekatan yang luar biasa. Dia maha mendengar, maha melihat. Dia intim dan terlibat dalam setiap detail. Sebuah paradoks antara keagungan yang absolut dan keintiman yang personal. Itulah pertanyaannya untuk Anda renungkan.
Bagaimana pemahaman bahwa ada satu pencipta yang begitu agung dan tak serupa dengan apapun, namun pada saat yang sama dia maha mendengar doa dan maha melihat setiap langkah kita, mengubah cara kita memandang nilai diri kita, tanggung jawab kita, dan hubungan kita dengan alam semesta. Di satu sisi ada perasaan kecil di hadapan keagungannya, tapi di sisi lain ada perasaan berharga karena didengar dan dilihat olehnya. Mungkin pergulatan dalam menyeimbangkan dua rasa itulah yang menjadi inti dari perjalanan spiritual yang dijelaskan dalam sumber ini.